Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pipit Puspita. Kali ini kita masih membahas tentang virus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang reproduksi virus. Oke, mari kita mulai. Reproduksi virus. Nah, hampir semua orang pernah terjangkit virus. Mungkin kamu juga adalah salah satunya. Secara sederhana, virus adalah penyebab dan penular penyakit. Nah, mungkin di antara kalian juga pernah merasakan cacar, kemudian influenza, batuk-batuk, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu banyak sekali. Ya. Nah, virus adalah organisme yang sangat sederhana karena hanya tersusun dari RNA atau DNA yang diselubungi oleh protein atau kapsid. Organisme dikatakan sebagai makhluk hidup karena berisi atas satu DNA atau RNA saja, sehingga dapat berkembang biak atau memperbanyak diri. Parasit obligat terhadap sel hidup. Virus dikatakan sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan. Nah, kemudian cara hidup virus. Cara hidup virus adalah replikasi, yaitu memperbanyak diri pada sel inang yang hidup, atau disebut dengan host phase. Jika tidak, virus akan mengkristalkan diri. Reproduksi virus terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Baik. Baik, yang pertama kita bahas siklus litik. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut dengan virulen. Pada siklus ini, sel inang akan pecah dan mati. Kemudian terbentuk virion-virion baru. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pada siklus litik. Pertama, tahap adsorpsi, di mana virus menempel pada sel inang. Kemudian tahapan yang kedua ada tahap penetrasi, di mana fag menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap sintesis, di mana pada tahap ini pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Kemudian yang keempat, ada tahap pematangan atau perakitan virion. Kemudian yang kelima, ada tahap lisis, di mana pada tahap ini sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Nah, di sini virus-virus baru keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Virus menghasilkan enzim lisosim, enzim yang digunakan untuk merusak dinding sel inang. Virus virulen adalah virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik. Baik, kemudian yang kedua ada siklus lisogenik. Sifat virus yang melakukan siklus lisogenik adalah virulen, artinya mempunyai ketahanan dan bersifat apatogen, artinya tidak menyebabkan penyakit. Keadaan akhir host akan tetap hidup. Materi genetik host terintegrasi dengan materi genetik virus membentuk propag. Waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus lisogenik relatif lama, tergantung keadaan pertahanan sel. Contoh yang melakukan siklus lisogenik adalah bakteriofag, HIV, herpes. Nah, kemudian ada bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, ini ada tahapan-tahapan pada siklus lisogenik. Pertama,
ada tahap pelekatan, di mana fag melekat pada suatu bakteri. Kemudian tahapan yang kedua, ada tahap penetrasi, di mana DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Kemudian tahapan yang ketiga, DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Tahapan yang keempat, kromosom yang telah tersisipi propag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Kemudian yang terakhir, pada kasus yang jarang terjadi, propag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, itu adalah siklus-siklus pada reproduksi virus. Tadi pertama ada siklus litik, kemudian yang kedua ada siklus lisogenik. Oke, penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.